أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Mursidin 97. Hari ini kita kedatangan tamu baru, seorang qori, dulu pernah menjadi juri di Hafiz Indonesia 2013 angkatan pertama. Ada yang kenal? Ya, itu dia Muhammad Al-Firmansyah. Betul ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah lama gak ketemu kita ya? Iya, udah lama banget. Ya udah lama karena kesibukannya. Masya Allah. Asli orang Bogor? Iya, alhamdulillah asli orang Bogor, Kang. Dari kecil original. Original, asli orang Bogor. Alhamdulillah ya, hari ini kita senang sekali bisa bertatapan langsung dan bisa kita tanya-tanya gitu ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar gitu ya. Insyaallah disampaikan. Nanti juga kita tuliskan Instagramnya beliau, ada insyaallah gitu ya. Paling aktif di Instagram ya. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Mau tanya nih, itu sejarahnya gimana bisa hafal Quran? Di usia berapa dulu? Ya, alhamdulillah. Jadi anak dalam petualangan menghafal Al-Quran itu dari umur 5 tahun. 5 tahun, Masya Allah. Jadi dulu itu Abi Ana pagi-pagi itu sering baca Al-Quran, terus didengerin kan. Udah itu lama-kelamaan Ana deketin kan, dengerin gitu. Dan lama-lama Abi Ana juga ngajarin dari mulai Iqra, juz amma seperti anak pada umumnya. Cuman fokusnya untuk menghafal Al-Quran itu dari mulai SD, Kang. Masya Allah. Jadi dari mulai hafalan-hafalan surah-surah pilihan dan diambil ayat-ayat pendek, nggak langsung hafalin satu halaman atau satu lembar, enggak. Tapi dari mulai satu ayat tapi sama terjemahannya. Masya Allah. Itu. Satu ayat dan terjemah ya. Iya, satu ayat sama terjemahannya. Di kelas berapa waktu itu SD? Dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD, usia 6 tahun berarti ya? Ya. Sekitaran itu ya? Ya. Masya Allah. Tabarakallah. Selanjutnya, setelah Abi sering baca Al-Quran setiap subuh, berarti itu intensitas, rutinitasnya itu setiap hari itu berapa jam gitu? Kalau baca Al-Quran atau habis subuh aja, atau dilanjut nanti maghrib lagi, atau siang habis zuhur? Kalau dulu ya karena Abi juga termotivasi ya, terinspirasi oleh penghafal Quran cilik dulu, Kang. Namanya Husain Tabatabai. Husain Tabatabai. Ya. Masya Allah, orang mana itu? Baru dengar. Kayak orang Timur Tengah gitu. Tengah gitu ya. Kayak Dia, Muhammad Toha gitu ya. Dia dokter cilik penghafal Quran. Masya Allah.
Iya. Husain Tabatabai. Iya. Bisa di search dulu. Dia adalah anak kecil yang hafal Quran, terus dia pintar dalam beberapa bahasa gitu. Masya Allah. Nah, dan dia juga bisa mengartikan bacaan Al-Quran dalam bahasa Inggris kah atau bahasa terjemah gitu ya. Iya. Masya Allah. Jadi, Dan umurnya pun masih relatif masih kecil sih. kayak mungkin zamanan Muhammad Toha Al-Junaid dulu ya. Iya. Zaman-zamanan itu ya. Nah, Abi itu termotivasi dari sana gitu ya. Nah, ini sedikit pelajaran untuk kita semua gitu ya. Jadi kadang kita ingin punya anak penghafal Al-Quran. Kalau beliau contohnya adalah abinya penghafal Al-Quran, tertular langsung menjadi kepada anaknya. Kalau nggak salah itu Sabrina, juga adik dari Kak Alvin ya. Iya. Kak Alvin itu berapa saudara Kak Alvin? Sekarang alhamdulillah ada 6 bersaudara. 6 bersaudara, boleh disebutkan? Ya, namanya pertama saya Alvin, yang kedua Alvina, yang ketiga Sabrina, yang keempat Adnan, yang kelima Khalif, yang keenam Afnan. Yang dua ini Allah, kembar ya? bungsu. Kembar itu yang sering Iya. di-upload di IG itu ya? Iya. Masya Soalnya Allah. yang dua ini beda jauh banget umurnya, Kang. Oh, iya. Sampai berapa belas tahun gitu. Kalau yang itu Sabrina dan Alvina itu Oh. berapa tahun Itu biasanya? bedanya dikit, cuman beda Setahun, setahun, beda 3 tahun, beda 4 tahun, beda 6 tahun. Masya Allah. Ntar kita buat segmen bersama Kak Sabrina. Kak Sabrina juga hafiz Quran ya, insya Allah ya, di Trans 7 waktu itu ya. Ya, Masuk alhamdulillah. ke juara 1 kalau nggak salah di Dulu Trans 7. jurinya Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Bakhtiar Nasir, sama Ustazah Oki ya dulu. Oke. Dulu pernah ada di Hafiz Indonesia di RCTI. Alhamdulillah. Itu berapa lama? Cuman season 1 itu aja kah atau masuk ke tahun berikutnya? Dulu alhamdulillah di Hafiz Indonesia tahun 2013 sampai 2014. 2013 Dan sampai 2000. 2014, berarti 2 season ya? Iya, dulu jadi pertama kontrak 1 tahun di RCTI. Kontrak 1 tahun di Iya, RCTI. udah gitu akhirnya 2014 masih lanjut kan. Nah, untuk selanjutnya fokus menghafal Quran, Kang. Oh, Masya Soalnya Allah. kalau terjun di dunia entertainment gitu biasanya lupa. Oh iya, jadi salah satu resign gitu ya bahasanya, nggak di Hafiz Indonesia RCTI lagi adalah karena terganggu dengan hafalannya gitu ya. Jadi fokus di Tadinya sih pengen ini, Kang, pengen jadi bintang film. Oh, Serius. disuruh ya? Disuruh pas itu, cuman nggak tahu Abi nggak mau. Judulnya apa waktu itu? Ayahku Hebat. Oh, Ayahku Hebat. Ada Jadi pertama. superhero gitu nanti. Ada, Kang, itu dulu pernah ditampilin di Global TV itu. Global TV. Mm-mm. Alvin masuk. Ada, malah keseharian Alvin tuh di videoin kayak acting gitu. Actingnya. Iya, ada, kalau nggak salah saya punya CD-nya sih di rumah. Iya, punya, ada CD-nya. Boleh tuh upload ke YouTube. Siap. Oh, sempet acting di dunia Ada, entertainment. ditanya, itu tetangga-tetangga juga pada tahu kok. Dulu tahun berapa ya? 2017 2016 tuh, antara 2 tahun itu tuh. Judul filmnya Ayahku Hebat. Iya, Masya Allah, berapa episode itu? kayaknya movie sih, Kang. Movie ya. Oh, kayak film Daku Quran itu ya, dulu pernah ada ya. Oh. Yang para penghafal Quran buat film dijadiin bioskop. Pernah dengar nggak waktu dulu? Tapi Oh iya, ya pernah ya. benar kayak gitu. Oh, movie, Masya Allah. Saya belum nonton tuh kalau yang itu, belum pernah nonton. Boleh tuh nanti kita lihat videonya gitu ya. Ya, selanjutnya dulu apa gitu ya di di RCTI, kita sebut aja namanya karena Hafiz Indonesia di RCTI kan ya. Iya. Pengalaman apa yang menarik di sana? Waktu itu angkatan Musa kan, yang 5 tahun hafal Quran. Itu 30 angkatan juz. kedua, Kang. Angkatan kedua 2014 ya Musa ya. Iya. Apa Angkatan. kira-kira kesan di sana ketika jadi juri? Apakah waktu itu agak lama ketika syutingnya? Banyak cut-cutnya kan ya? Iya. Masya Allah. Jadi gini. Kesannya gimana? Pertama-tama saya masuk Hafiz Indonesia itu tadinya pengen jadi peserta, Kang. Oh iya, benar-benar. Pernah dengar tuh ceritanya? Iya. Iya, unik Jadi- nih ceritanya. Pertama-tama umur pada saat itu 10 ya? 10 tahun. Nah, dapat broadcast
Dari BlackBerry kan dulu mah broadcast BlackBerry ya. ya. BBM dulu. Ping ping ping. Pakai P gitu ya. Pakai Ping. Sekarang ping. ada di WA P gitu ya. Apa? Itu checklist 2. Iya benar. Checklist 2 doang terus jadi biru. Iya benar. Sekarang mah gitu kan. BBM dulu. Terus Nah. broadcastnya dapat tuh. Broadcastnya dapat. Di chatnya itu bilang dari umur 3 tahun sampai umur 7 tahun. Cuman ya iseng-iseng lah ya. Ya daftarin kan ke RCTI-nya, datang ke studionya di Iya. Jakarta ya, di Kebon Jeruk pada saat Benjuruk ya. itu. Dan pada saat itu saya juga baru pertama kali ngelihat gedung-gedung gede itu. Gede banget di Jakarta kan ya. Iya. Saya ngeliat sampai ngeliat ke atas gitu. Gede banget. Nah, kan akhirnya sampailah di studio RCTI gitu kan. Jadi di Kebon Jeruk itu ada MNC TV, Global TV, RCTI. Di Kebon Jeruk itu ada 3 stasiun TV. Nah, datang ke RCTI kan, dites hafalan, bacaan sama azan pada saat itu. 3 tuh. Nah, di casting gitu kan. Akhirnya pulang kan, nunggu kepastian. Dan sebetulnya pada saat di casting itu kru-kru sempat itu juga rapat gitu tentang saya ini Kang. Soalnya ini gimana, udah umur 10 tahun tapi dia bagus bacaannya gitu kan. Akhirnya ditanya lagi kan pada saat udah di rumah nih, udah nyampe di rumah. Abinya Alvinnya udah berapa juz gitu kan. Kata Abi, alhamdulillah pada saat itu tuh udah hafal 17 juz Kang. Masya Allah. Umur 10 tahun. Iya, alhamdulillah. 17 juz. Iya. Nah, alhamdulillah pada saat itu RCTI pengen banget dia punya juri, bukan juri ya, kori yang hafal Quran tapi cilik gitu, untuk penyambung ayat sama anak kecil juga gitu kan, nggak beda jauh umurnya. Dan alhamdulillah pada saat itu saya dikontrak 2 tahun sama RCTI. Oh, kontraknya 2 tahun ya? Iya, setahun dulu. Pas tahun. Untuk tahun berikutnya masih kontrak ada lagi gitu ya. Lagi. Masya Allah. Pas itu sibuk Kang, ke TV One, ke Net TV, ke Trans TV ya. Sampai malam-malam jam 11 malam tuh masih aja syuting terus. Sempet di Dahsyat waktu itu didatengin ya, digerebek rumahnya sama Dahsyat. Iya. Dulu ada Chan Kelvin dulu. Ya, Chan Kelvin dulu. Ya, terus orang datang ke Dahsyat niatnya buat ngedengerin musik, langsung dibacain Al-Quran. Merinding langsung semuanya. Iya. Itu ada videonya ya di YouTube ya, Masya Allah. Terus sempat ketemu Raffi Ahmad dulu ya. Terus dibawa ke Ustadz Maulana di Trans TV yang subuh acara itu juga pernah ya? Pernah pas itu. Itu syutingnya jam berapa sih kalau Ustadz Maulana? Itu sahur kok nggak salah. Sahur ya? Iya. Berarti Syutingnya datang berangkat malam ya, tengah malam. Iya, pas itu mendadak juga. Semenjak RCTI itu banyak banget stasiun TV yang ngundang, cuman acaranya malam-malam Kang. Oh iya benar. Jam 11 atau enggak jam 4 subuh gitu. Tapi tampilinnya nanti gitu ya. Live Kang. Oh live. Masya Allah. Pernah pas itu. Luar biasa live. Lagi acaranya mendadak nih. Trans TV. Abi Alvin, saya pengen ngundang Alvin jam 4 subuh ini. Ngomongnya pas jam 10 malam. Berangkat. Enggak, pas jam 2 pin bangun, disuruh jogging kan. Biar suaranya enggak terlalu berat kan. Oh iya benar. Tapi abinya anak pas lagi pengen tampil di Trans TV itu kan mikir juga kan 2 kali. Apa jadi gitu ya. Soalnya kan mendadak juga acaranya. Tapi akhirnya jadi sih. Masya Allah. Gitu. Saya sempat ada fotonya juga ya di IG ya. Iya. Masya Allah. Ada. Nah, terkait suara nih, Calvin nih suaranya kuat banget. Ya kalau kita dengar murotal Misha Roshid At-Tahrim, bukan At-Tahrim, Al-Mujadalah ayat pertama, pernah dengar gak? Yang satu ayat gak berhenti-berhenti. Iya. Saya kalau latihan nafas dari situ, belajar ngedengerin, nah ikutin gimana caranya satu nafas gitu ya. Kalau Calvin ini bacaannya bagaimana ngeratih suara berat. Bahkan saya kalau ngupload nih di YouTube Calvin Tilawah itu kena copyright terus, diakuisisi bahwa ini suaranya Misha Roshid Al-Fasih gitu ya. Iya. Itu gimana latihannya dulu? Jadi gini, kalau masalah langgam atau latihan suara sih mudah sih Kang. Asal kita pengen denger terus praktek.
Jadi dengerin terus ya, listening terus ya. Listening terus praktek juga Kang. Praktek. Karena kalau kita ngedenger, insya Allah itu zuk istilahnya dalam bahasa. Feelingnya itu dapat gitu. Nah, pada saat kita praktek sambil kita listening, itu bakal jadi sebuah kesempurnaan gitu. Nah, dan yang kedua yang penting dalam Al-Quran, dalam bacaan Al-Quran itu makhraj itu. Kalau misalnya lagam itu insya Allah bisalah belakangan. Tapi yang penting itu makhraj, karena yang bikin indahnya bacaan Al-Quran itu dalam makhrajul huruf itu sama tajwid. Jadi kalau misalnya hanya mengandalkan lagam tapi makhrajnya masih kurang. Contohnya gini deh, dulu kan pernah tuh ya tahun 2014 ada tuh Syekh Rashid ya. Oh iya, Ya. Syekh Rashid. Dulu almarhum Syekh Ali Jaber pernah di sedikit kritik gitu kan. Tapi alhamdulillah beliau sekarang udah masya Allah. Dalam pelagaman mantap Kang. Betul. 7 imam Mekah beliau itu ya. 7 imam Mekah dia kuasai. Saya ngeliat sendiri Kang. Di tabletnya itu dia punya tablet. Itu isinya murotal semua. Di bis didengerin. Di karantina di hotel dengerin. Gitu kan, masya Allah emang hari-harinya kayak gitu terus gitu kan. Nah, tapi dia belum belajar makhrajnya. Pada saat dia baca Al-Quran sama Syekh Ali Jaber, sedikit dibetulin, koreksikan. Kalau misalnya bacaan Quran itu indahnya itu dari makhrajul huruf, bukan hanya lagam doang. Jadi memang pertama PR-nya adalah kita harus mendengarkan terus, praktek gitu ya, dan juga harus makhrajul hurufnya. Yeah. Tajwid yang paling penting ya. Betul. Jadi rata-rata kalau kita lihat rumah Quran yang sering ada di sini gitu ya, itu biasanya memang yang dikejar adalah hafalan ya. Jadi memang targetnya malah hafalan. Ada juga yang tajwid tapi sedikit mungkin gitu ya, hanya selingan gitu, tapi pokoknya adalah hafalan. Karena bahkan ada program 1 bulan hafal 30 juz. Iya ada. Itu kan pernah ada juga. Daurah Itu namanya. mengejar hafalan gitu ya. Nah berarti yang paling penting adalah tajwid dulu berarti. Dari Iya. kecil dilatih makhraj, baru ke hafalan mungkin ya. Jadi kebanyakan ya orang tua ya. Saya kan ngajar juga ya Kang. Murid-muridnya anak-anak gitu kan. Orang tuanya pengen banget cepet-cepet hafal Quran. Nah, pas tanya, Calvin kok anak saya hafalannya nggak nambah-nambah sih gitu. Nah, perlu diketahui bahwa tahsin baca Quran itu lebih utama, karena kalau misalnya langsung menghafal bisa aja, cuman itu langsung lupa Kang. Cepet hafal tapi cepet lupa. Tapi kalau misalnya kita dari tahsin bacaannya mungkin, tahsin bacaannya sempurna, makhrajul hurufnya pas, tajwidnya pas, insya Allah hafalan itu susah lupa. Gitu. Asal pas gitu ya. Asal pas. Iya. Sebenarnya ada istilah juga ya. Istilah menghafal itu mudah, yang susah adalah menjaga. Makanya gelarnya hafiz, artinya adalah penjaga gitu ya. Penjaga. Masya Allah, berat juga ya menjadi hafal Quran gitu ya. Iya. Calvin, berarti murojaah setiap hari berapa juz Calvin? Setiap hari murojaah 7 juz Sehari itu dilakukan tempo atau sekali duduk? sekali duduk. Sekali duduk, berarti kapan itu waktunya Kak? Dari habis subuh sampai jam 10 pagi. Masya Allah. Habis subuh sampai jam 10 pagi itu sekali duduk murojaah 7 juz dengan hider, maksudnya bacaan cepat atau bacaan yang sesuai dengan murotal, Bacaannya yang tartil tartil kan. tartil ya, insya Allah ya, masya Allah. Nanti boleh tuh dicoba ya sekali duduk 7 juz. Kalau di Timur Tengah mungkin kalau murojaah ketika sholat isya gitu ya, sholat jam, misalnya kalau di Indonesia masuk isyanya jam 7 misalnya gitu ya, mungkin kalau di murojaah bisa kena jam 12 malam gitu ya. Berdiri terus, luar biasa, masya Allah. Memang pendidikan itu bagaimana lingkungan orang tua. Memang kalau visinya orang tua sama dengan anak mudah insya Allah. Tetapi kadang banyak ya Calvin ya, orang tuanya senang dengan Al-Quran, anaknya ketika dimasukkan ke pesantren Quran itu agak sulit juga hafalan, karena memang
lingkungan yang mahal gitu ya. Makanya kenapa pesantren Quran itu lebih unggul karena lingkungan kali gitu ya, karena teman-temannya gitu. Kalau Kak Alvin kan dulu sendirian gitu ya. Apakah adik-adiknya juga yang membangun hafalan saking apa balap-balapan hafalan atau gimana? Atau Kak Alvin ngelihat contoh Abi kalau dulu hafalan Quran, Abi kayak gini saya harus kayak gitu juga gitu. Kalau masalah ngehafal Quran sih emang saya dari kecil suka sih Kang. Oh karena suka gitu ya, memang udah Masya Iya Allah gitu. benar Kang, saya mah dari kecil emang suka yang namanya murojaah. Kalau misalnya nih nggak baca Quran nih 2 hari 3 hari gitu, itu hati kayak nggak puguh kan. Iya. Mungkin kalau kata orang mah nggak makan nasi itu gimana gitu ya. Jadi kayak makanan pokok gitu bacaan Al-Quran. Luar biasa, Masya Allah. Gitu. Ya kira-kira kesan-kesan untuk pemirsa yang di rumah Kak Alvin, bagaimana kiat-kiat menghafal Al-Quran Kak Alvin? Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, teman-teman saudara-saudara yang ada di rumah, jaga dalam pergaulan. Pertama, karena pergaulan ini mempengaruhi jati diri kita ke depannya. Yang kedua, tontonan. Misalnya pandangan itu emang harus dijaga. Dalam Al-Quran juga pandangan harus dijaga. Jadi intinya harus memandang hal-hal yang baik-baik. Kayak gitu. Terus yang ketiga, bergabung dengan orang-orang soleh, insya Allah seperti itu. Masya Allah. Itu kalau di Tombo Ati gitu ya, karangan apa Sunan Giri atau Sunan Kalijaga yang buat Tombo Ati itu. Ya, saya gak hafal ya, bisa di searching atau komen di bawah. Itu yang terakhir adalah berkumpullah dengan orang-orang soleh. Memang berjamaah itu nggak bisa lepas gitu ya, karena lingkungan itu yang sangat mahal gitu ya. Ya insya Allah jazakallah untuk Kak Alvin hari ini. Oh iya, sebelum itu Kak Alvin ini sedang ingin studi ya, mohon doanya, sedang rencana ke Madinah, tapi sekarang sedang mendaftar ke salah satu universitas di Kota Bogor. Ya mudah-mudahan kalau yang di Kota Bogor bakalan ketemu nih dengan Kak Alvin ya. Kalau bisa ketemu, kalau pingin ketemu, ada masjid, salah satu masjid yang sering disolatin sama Kak Alvin ya. Perlu disebut atau enggak? Ada sih. Ada ya. Oke, nanti juga kalau sering sholat di masjid, insya Allah ketemu sama beliau. Kalau diimamin sama beliau, itu rasanya seolah-olah Syekh Mishair Rashid itu ada di depan gitu ya. Itu enak bacaannya ya, kayak Mishair Rashid. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin nanti kita akan bincang-bincang lagi untuk kedepannya ya. Ya, mohon doanya untuk Kak Alvin ingin bercita-cita untuk kuliah di Madinah. Ya mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Ya, kita cukupkan mungkin Kak Alvin? Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih kepada pemirsa yang sudah menonton. Ya, kalau mau ingin tanya-tanya boleh di komentar atau langsung ke hubungi DM ya lewat IG gitu ya. Instagram. Dan Kak Alvin insyaallah sedang membangun YouTube juga dan TikTok ya insyaallah ya untuk dakwah di sana gitu ya tentang Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.